ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah redha, Allah mudahkan segala urusan kita, segala apa yang menjadi permasalahan, ujian, urusan buat kita, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah, Allah perkenankan kita untuk lanjut dalam agenda berikutnya pada hari ini ya. Khatimul Quran, insyaallah. Alhamdulillah semuanya sudah kebagian, sudah menjadi kebanggaan kita pada hari ini, bahwa pada hari ini alhamdulillah semuanya menyelesaikan ayat Qur'annya sampai dengan selesai, dan semoga Allah berikan pahala dan ganjaran terbaik bagi yang menginisiasi pada awal, dan menjadi amalan yang tidak akan pernah terputus bagi yang mengusulkan acara hari ini, dan kemudian yang melancarkannya pun juga akan mendapatkan amalan masuk baik insyaallah. Allahumma rahmat bil Quran, semoga kita mendapatkan rahmat, kebaikan, segala apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nilai-nilai Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an yang kita baca. Silakan. Dan tak lupa kita haturkan salam tak lupa kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, kita di mana dalam pribadi beliau sudah tauladan yang terbaik. Insyaallah pada sore hari ini saya men-state diri untuk berada pada kondisi kita sharing-sharing saja ya. Barangkali nanti ada Bapak Ibu sekalian yang kepengen juga untuk bertanya, itu akan lebih baik ya. Karena kayaknya PR untuk pengembangan dan pembinaan lebih diperlukan di Balikpapan ini ya dibanding tausiah. Kalau tausiah kayaknya udah cukup banget ya. Walaupun mungkin nanti insyaallah saya akan awali dengan penyemangat kita berdasarkan berlandaskan Quran. Insyaallah juga ada beberapa hal juga yang akan saya sampaikan mengenai mengapa Quran itu patut untuk dijaga dalam diri kita. Banyak di antara kita yang mungkin punya PR ya Bapak Ibu sekalian untuk membaca Al-Quran. Bahkan saya sekalipun juga sangat punya PR di hari ini karena begitu sibuknya urusan-urusan, dan kadang-kadang kalau pagi kepengen menyempatkan untuk membaca Quran yang agak lebih ya, kadang-kadang udah kecapean ya. Kepengen targetnya sih sehari 1 juz, kepengen targetnya sih sehari minimal setengah juz, dan berbagai macam target-target. Kepengennya sehari sih mungkin selembar 2 lembar saja, tapi benar-benar tahsinnya dijagain, bahkan mengkaji terjemah Qurannya. Kenapa? Karena kita juga kepengen. Mungkin bisa fokus dahulu, nanti buah-buahannya belakangan aja nggak apa-apa. Ya, insyaallah. Khawatir ada kebaikan lewat kitanya nggak dapet, nah itu kan jadi rugi ya. Ya, saya juga nggak tahu kebaikannya apa ya. Nanti kita ikhtiarkan dulu. Ya, insyaallah mudah-mudahan kebaikan dan keberkahan kita dapat semuanya. Dan itu yang terjadi misalnya ya. Berat banget kayaknya ya untuk baca Quran. Berat banget kayaknya. Apalagi kalau Qurannya itu nggak ngebawain sesuatu yang baik buat kita. Kenapa dibilang nggak ngebawain sesuatu ya? Pasti baik lah kan. Nah, perkara terbesarnya adalah kita ini termasuk orang-orang yang bisa menangkap sebuah kebaikan atau enggak ya, untuk sesuatu yang bisa dibilang kita sendiri nggak paham dan nggak ngerti. Maksudnya gimana kan? Berapa banyak orang yang baca Quran ya baca aja, mereka nggak paham dengan arti dan terjemahannya, sehingga akhirnya ketika mereka harus membaca Quran, yang mereka lakukan, yang kita lakukan hanyalah membacanya saja, walaupun tetap ada pahalanya. Ya tetap ada pahala membaca Quran di setiap hurufnya, di setiap ayatnya, di setiap rangkaian kalimatnya, semuanya mengandung pahala dalam Quran. Tapi alangkah mulianya seseorang, alangkah beruntungnya seseorang ketika kita membaca Al-Quran
tahu apa yang sedang dibicarakan, gitu. Makanya ada beberapa ulama menyampaikan, seandainya berat bagimu untuk membaca Quran, maka pahamilah artinya, karena itu lebih baik juga bagimu. Ketika ada orang-orang yang memang ngerasa, dan ini juga saya tulis dalam buku saya di Kajian 2080, yang dalam partnya itu saya beri judul It's All About Benefit. Semuanya tentang keuntungan. Bahwa manusia sejatinya itu butuh yang namanya merasakan keuntungan, merasakan keberuntungan. Apalagi ada Pak Untung di sini. Kita sedang merasa beruntung. Apalagi Bu bilang merasa beruntung. Jangan disambung loh ya. Iya. Ya, nanti bahasnya panjang berikutnya aja ya. Ini dibahas di rumah saja. Nah, itu yang terjadi. Apapun ceritanya, bagaimanapun kondisinya, kita ini pasti nyari yang namanya keuntungan. Apa sih untungnya kita ngumpul di sini? Coba deh. Ada nggak yang mau baca Quran kalau nggak diperintah sama Allah? Kalau nggak dijanjikan sama Allah bahwa satu huruf itu mengandung ya nikmat yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Dan ketika satu huruf itu diajarkan kepada orang lain, akan menjadi amal jariah buat kita. Kalau nggak ada kalimat itu, kira-kira pada baca Quran nggak? Kira-kira. Ya. Ketika tidak ada surga dan neraka, gitu misalnya. Kalau lagunya Krisya, kira-kira kita mau nggak sih menjalankan ibadahnya? Ya, lagi-lagi kita akan berpikir gitu. Apa untungnya saya ketika saya baca Quran? Tuh, nanti itu nggak ada untungnya sih, tapi itu perintah Allah. Ya, berat bagi kita. Ini saya bicara pakai bahasa manusia ya. Belum pakai bahasa orang-orang yang terinspirasi begitu dalam gitu ya. Karena memang inilah sebenarnya jadi prakara dan prahara. Seringkali kita tuh terlalu banyak termotivasi, namun kita belum selesai dengan urusan diri. Ya. Dan motivasi itu membunuh ternyata. Berapa banyak orang, dan mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ngeliat ya, orang yang awalnya rajin betul zikirnya, ngajinya, sholatnya, gak berapa lama dia kufur lagi, gak berapa lama dia futur lagi, gak berapa lama dia kembali ke kehidupannya sendiri. Karena termotivasi, dia termotivasi dengan kata-kata iman dan kembali kepada Allah. Namun dia tidak tahu kenapa dia harus kembali kepada Allah. Betapa banyak alasan yang harus dihimpun seseorang sehingga akhirnya dia mampu, mau, dan mantap untuk bisa berjalan dalam jalan dakwah ini. Nggak mudah memang, tapi bisa diikhtiarkan. Ya, itulah kenapa saya tuh suka banget ngegali kajian 2080, dan sampai sekarang buku barunya belum muncul lagi. Ya, mau muncul belum beres urusannya. Ya, ada beberapa orang kepengen dilanjutkan, Kang, kajian 2080 dilanjutin dong. Bukunya yang lain lagi, bentar dulu. Buku 1 itu aja belum beres urusan. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kayak kalau saya boleh bocorkan ya, buku 2080 itu bisa dibilang buku di mana saya menemukan kunci daripada kehidupan ini sendiri. Bahwa ternyata taat dan patuh itu adalah memang kunci utamanya. Tapi kadang-kadang kita suka loncat gitu loh. Loncat di patuh dan taat saja. Namun alasan menuju kepada patuh dan taat seringkali menjadi PR terbesar. Ya, di awal mungkin iya, oke lah gitu ya, patuh dan taat. Makanya di awal itu kenapa kelas PPA, profil kelas PPA, pola pertolongan Allah itu menjadi sesuatu yang berhasil ya, menjadi solusi bagi banyak orang. Karena mereka ketemu dengan sebuah kalimat just focus on Allah. Ya, udah pokoknya fokus saja, taat saja. Tapi ketika perjalanan mereka taat kepada Allah itu tidak menemukan kenapa saya harus taat dan patuh dalam perjalanan riyadhahnya, ini akan menjadi sebuah ancaman bagi keimanan seseorang. Ya, kenapa? Karena kita ini manusia. Manusia itu butuh alasan untuk bergerak. Ya, dan manusia itu cepat banget lupanya. Ya, kalau misalnya mereka itu tidak menemukan kenapa saya harus melakukan ini, mereka akan cenderung akhirnya tidak taat lagi. Jadi takwanya takwa takwa sambel ya. Takwa sambel itu ya udah pedes, habis itu udah ya selesai, habis itu nyambel lagi gitu. Nah, seperti itu sementara saja perasaannya.
Gimana agar ketakwaan kita, ya, nikmat dalam perjalanan kita untuk menuju ke arah takwa itu benar-benar dalam kondisi kita punya alasan kuat, ya, menuju kepada ketakwaan kita. Kuncinya satu, it is all about benefit. Kita ketemu dengan apa dan kenapa kita bergerak melakukan ini semua. Sebagai contoh gini, kenapa kok ketika Allah ancam kita dengan hukuman berupa neraka, tidak membuat kita akhirnya tidak melakukan dosa, ya, karena neraka itu masih sebuah konsep, ya, sebuah cerita, ya, dalam Al-Quran yang belum tentu kita juga benar-benar imani 100%. Nah, ini bahayanya seperti itu. Kenapa kita masih melakukan dosa? Karena itu masih berupa sebuah konsep di kepala kita. Nah, ini bahayanya kalau kalimat saya ini dipegang toh, dipotong-potong nih ya, untuk nggak ada YouTuber di sini. Oh, ada ya? Waduh, bahaya nih kalau nggak dipotong ya. Ketika surga dan neraka itu hanya sebagai sebuah konsep, ya, hati-hati loh, ada surga dan neraka. Tapi kadang-kadang kalau lagi imannya turun, ya, al-iman yazidu wa yanqus. Kadang tuh naik, kadang tuh turun. Ketika turun, kita akhirnya nggak peduli nih ya perihal urusan surga dan neraka. Tapi coba deh diingat ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, para guru sekalian yang hadir di sini. Coba diingat ya. Kalau lagi kerja, ya, Untung, Mas Guntur dan teman-teman yang lain kerja di kantoran, ada nggak al-imanu yazidu wa yanqus? Ya, iman kepada kantornya itu, ya, ketaatan kepada kantornya itu naik turun. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kita tetap diminta untuk taat kepada kantor kapanpun dan dimanapun. Apalagi kabarnya Pak Untung 24 jam ya, 7 hari seminggu, 24 hours ya. Kalau Mas Guntur kan 3 mingguan ya taatnya ya. Taatnya 3 mingguan, 3 mingguan boleh nggak taat, 3 mingguan lagi taat gitu. Nah, ketika kita berkomitmen kepada kantor kita, nggak ada tuh pilihan yang namanya boleh naik, boleh turun, nggak ada. Kenapa? Pertama, karena sistemnya sudah dibangun dan dibuat, dan yang kedua, ada keuntungan ketika kita taat. Ya, saat kita taat kepada perusahaan, nilainya nanti jadi bagus, KPI-nya bagus, naik gaji juga nanti ada potensi untuk naik gajinya bagus, ya, dapat bonus-bonus, dan akhirnya kita berjuang untuk selalu taat. Kenapa? Karena real. Bener gak sih? Real kan gajiannya, dapat dikasih kejadian dan sudah terbukti ya, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah dan sebagainya. Artinya apa? Artinya jelas, it is all about benefit. Keuntungan apa yang membuat seseorang itu kemudian mau untuk bisa taat atau beriman. Tapi uniknya adalah, ini satu uniknya loh sekalian. Uniknya adalah Allah itu memberikan nikmat kepada seorang hamba bukan ketika sebelum taat, tetapi sesudah taat. Artinya apa? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil risiko itu, mengambil risiko untuk tidak menerima apapun sebelum taat. Walaupun sebenarnya kalau kita kaji semakin dalam lagi ya, Allah bukannya berarti nggak ngasih apapun. Allah tuh sudah ngasih, cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Seringkali kita tuh berada pada kondisi merasa ditolong sama Allah, merasa dibantuin sama Allah, merasa dipenuhi kebutuhannya sama Allah ketika apa yang kita doakan Allah kasih. Tapi untuk sesuatu yang kita doakan Allah nggak kasih, kita akan bilang Allah belum mengabulkan doa kita. Betul kan? Nah, dua part nih ya, dua part yang berbeda. Yang pertama, nikmat Allah kepada seorang hamba yang nggak pakai diminta Allah kasih. Yang kedua, nikmat Allah kepada seorang hamba yang ketika diminta baru dikasih. Ya, baru dikasih. Sebagai nikmat seorang hamba yang dikasih fasilitas untuk berdoa. Ya, ud'uni astajib lakum. Nah, manusia ini partsnya ini yang di parts yang kedua ini. Yang ketika doa, ya Allah kasih, baru kita anggap Allah tolong kita. Ya. Dan mereka lupa dengan parts yang pertama. Parts di mana Allah sebenarnya sudah memberikan begitu banyak nikmat ya kepada kita. Nah, disinilah ujiannya sebenarnya. Allah sudah ngasih, kita lupa. Ya. Tetapi ketika apa yang kita minta Allah belum kasih,
kita anggap Allah belum mengabulkan doa-doa kita. Padahal hukumnya adalah ud'uni astajib lakum. Allah kita minta, kita doa pada Allah, maka Allah akan pasti berikan. Satu jaminan lagi yaitu innallaha la yuhliful mi'ad. Allah itu maha memenuhi janji. Jadi nggak ada tuh sebenarnya yang dibilang Allah tuh nggak ngasih atau nggak mengabulkan doa-doa kita. Ya. Yang ada adalah karena kita tidak merasa mendapatkan keuntungan dari apa yang kita ikhtiarkan. Ya, kita tidak merasa mendapatkan keuntungan dari apa yang kita ikhtiarkan. Sholat untungnya apa sih? Ya. Tapi ketika ada orang yang sholat dalam kondisi penuh keimanan, penuh ketakwaan, ya tanpa ada alasan apapun selain melaksanakan perintah Allah, disinilah kuncinya. Ternyata Allah berikan begitu banyak kemudahan-kemudahan. Ketika di titik itu bisa dilompati, gampangnya gini. Ada satu bukit, ada bukit lain. Satu bukit ini adalah bukit yang gersang. Ya kalau ada flip chart saya bisa gambar. Tapi kalau nggak ada, Baju pananangnya baju pananang. Yang satu bukit ini gersang. Bukit ini yang satu lagi kelihatannya gersang dari jauh. Ada sebuah bukit yang kelihatannya rada gersang. Padahal di belakangnya ini penuh dengan nikmat Allah, buah-buahan dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari bukit yang gersang yang satu ini, bukit A ini gersang, bukit B ini awalnya gersang, tapi berikutnya bagus, berikutnya banyak sekali buah-buahan. Nah, resiko yang harus ditempuh oleh seseorang untuk sampai kepada bukit yang satu lagi adalah ketika dia mencoba untuk menyeberangi bukit ini yang satu ini yang kelihatan gersang ini, dengan begitu banyak resiko yang dia pasti hadapi. Begitu dia seberangi, ini saya ngeliat nih bukitnya gersang, ya. Tapi ada sebuah kabar, ketika saya mencapai bukit itu, maka saya akan mendapatkan nikmat-nikmat yang luar biasa. Permasalahannya, datanya bukitnya gersang, dari jauh kelihatan. Nah inilah iman. Saat kita ada sebuah kabar, perintah, nikmat, kabar, perintah, larangan atau apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita tetap lakukan tanpa ada alasan apapun. Dan ketika kita melompat berjalan sesuai dengan apa yang perintah Allah dalam beberapa waktu tertentu, kita baru ketemu yang namanya nikmat. Karena beriman itu memang penuh resiko. Beriman itu penuh dengan resiko. Bisa jadi kita mendapatkan nikmat yang Allah janjikan, bisa jadi enggak. Ya, bekal kita tuh cuma Quran saja. Bekal kita tuh cuma Quran saja. Quran memberikan begitu banyak kabar-kabar, ya, apa yang terjadi ketika melakukan ini, apa yang terjadi ketika melakukan ini. Saat ada sebuah kaum mereka melakukan pelanggaran atas perintah Allah, apa yang akan Allah berikan kepada kaum tersebut. Ya, kisah-kisah dalam Quran kan seperti itu. Nah pertanyaannya, kita percaya nggak dengan kisah-kisah tersebut? Ya. Tapi ketika kita manut taat, ya, kepada Allah, maka yang terjadi adalah Allah juga sudah ceritakan dalam Qurannya. Nikmat Allah yang tanpa batas, yarzuqu min haitsu la yahtasib, jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, dan begitu banyak nikmat yang Allah telah janjikan. Lagi-lagi beriman itu beresiko. Tapi bismillah, ya, masya Allah, Allah menjaga, ya, nikmat-nikmat yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu dijaga dalam 3 hal. Yang pertama, dijaga kebenarannya, bahwa Al-Quran itu maha benar, bahwa Al-Quran itu dijaga kebenarannya oleh Allah, bahwa Al-Quran itu serta-merta sedikit demi sedikit mulai terkuak bahwa Quran itu benar dari penelitian-penelitian para ilmuwan. Yang kedua, Quran itu adalah sebagai syafaat, ya, bagi kita, ya, penolong. Tapi kan butuh keimanan yang begitu besar menuju kepada kemukjizatan Al-Quran sebagai sebuah syafaat atau mungkin sebagai sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. It is all about benefit, tapi it is all about iman juga. Saat kita beriman, iman itu artinya adalah percaya tanpa sebab, maka kita akan ketemu dengan pembuktian-pembuktian bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha memenuhi janji dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa-doa. Begitu banyak para alumni PPA juga merasakan nikmat ini.
Saat mereka taat tanpa sebab kecuali mendapatkan ridha Allah, mereka melompat kepada bukit berikutnya, mereka jalanin begitu sulitnya permasalahan hidup, ya. Apalagi di sini banyak sekali ya teman-teman alumni PPA di daerah-daerah ya, yang berguguran di jalan dakwah ini, jalan syiar ini. Kenapa? Karena melihat kayaknya kok ngurusin PPA bukannya tambah bahagia, tambah susah, ya. Ngurusin PPA bukannya ganjelan tisunya tambah habis, tambah nambah, gitu. Ngurusin jadi pengurus PPA ini bukannya jadi gampang, malah jadi sulit. Lalu mereka lupa tuh, ya. Lupa dengan apa? Karena di kelas PPA itu berkumpul orang-orang yang punya masalah sebenarnya, benar kan? Kalau ditanya gitu kan, siapa yang punya masalah? Angkat tangan semua, gitu. Banyak masalah. Iya. Buat masalah. Habis dikumpulin orang-orang punya masalah, enak juga ya di kelas PPA, saya mau jadi pengurus PPA, gitu kan? Kenapa kayaknya damai gitu kan? Nah, begitu gabung di sini, wah ternyata banyak masalah. Ya orang kumpulan orang punya masalah, mau gimana ceritanya? Mau gimana lagi? Anda kalau masalah berharap kedamaian menjadi pengurus PPA ya tergantung niatnya juga, ya. Bismillah, tapi banyak juga ya teman-teman sekalian, para sahabat sekalian yang ketika mereka merasakan damainya keimanan, ya percaya saja tanpa sebab, banyak sekali orang-orang yang ternyata mendapatkan nikmat dari Allah, kebun-kebun buah, sayuran, ya, dan bunga-bunga cantik ketika kita berhasil untuk mengambil risiko beriman tanpa sebab. Karena pura-pura beriman itu berisiko. Hadanallahaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hemi atas sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil memetik hikmah dari apa yang beliau sampaikan, dan saya yakin teman-teman pasti punya sudut pandangnya terkait dengan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah hidayah, semakin menguatkan keimanan ketakwaan kita semua. Selanjutnya kami serahkan pada teman-teman sekiranya mau sharing. Dipersilakan. Ya, kita lanjut kepada sesi ramah tamah ya. Ya. Baik, Saya selanjutnya update aja ya. Bismillah. Kalau nggak ada pertanyaan tadi, berharapnya ada pertanyaan mengenai materi. Kalau misalnya nggak ada, berarti saya mohon izin untuk update mengenai kePPA-an boleh? Ya, PPA Institute. Bismillah. Karena memang